Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang sebuah serangan tahun 1993 di Mogadishu, Somalia, Afrika Timur oleh militer Amerika Serikat. Dirilis 28 Desember 2001 oleh Columbia Pictures. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott dan diganjar dengan rating 7,7 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Black Hawk Down. Opening movie memulai kisah di Somalia, Afrika Timur pada tahun 1992. Selama bertahun-tahun perang saudara menyebabkan bencana kelaparan besar. Dan diberitakan ada sebanyak 300.000 penduduk mati karena kelaparan. Diketahui Mohamed Farah Aidid sebagai pemimpin suku terkuat, berhasil menggulingkan pemerintah dan menguasai ibu kota Mogadishu, Somalia. Aidid dan milisinya mencegat dan menyita bantuan makanan dari negara lain dan menjadikan kelaparan sebagai senjatanya. Dunia pun merespon. Pada tahun 1993, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan operasi militer dengan mengirimkan sebanyak 20.000 marinir Amerika Serikat untuk mengawal pengiriman makanan dan memulihkan ketertiban di Somalia. Namun pada bulan April, setelah sebagian besar pasukan penjaga perdamaian ditarik, milisi yang berbasis di Mogadishu yang setia kepada Mohamed Farah Aidid menyatakan perang terhadap personel PBB yang tersisa. Dan pada bulan Juni, milisi Aidid menyergap dan membantai 24 tentara Pakistan, lalu mulai mengincar tentara Amerika. Menanggapi pernyataan perang tersebut, pada akhir Agustus, Presiden Amerika Serikat mengerahkan pasukan gugus tugas yang terdiri dari Resimen Rangers ke-75, Detasemen Operasi Pasukan Khusus Delta, dan Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 dikirim ke Mogadishu untuk menangkap Aidid dan memulihkan ketertiban. Scene selanjutnya pada hari Sabtu 2 Oktober 1993, kita berkenalan dengan Sersan Staff Matthew Eversman bersama dengan rekannya sedang memantau pengiriman bantuan makanan di pusat pembagian pangan Palang Merah dari kejauhan dengan menggunakan helikopter. Karena kelaparan, para warga pun terlihat berkerumun dan saling berebutan untuk mendapatkan makanan. Mereka yang menyaksikan peristiwa penembakan itu melaporkannya ke pusat komando markas mereka dan meminta izin untuk menembak membubarkan para milisi. Namun sayangnya karena alasan yurisdiksi PBB, mereka pun tidak boleh ikut campur. Scene kemudian berlanjut di Pasar Bakara, Mogadishu, yang merupakan wilayah kekuasaan Aidid. Kita berkenalan dengan Sersan kelas 1 Hood Gibson, salah satu anggota pasukan elit Delta Force Amerika yang sedang melakukan penyamaran. Di sana dia sedang mengintai Osman Ato, seorang pemimpin faksi yang menjual senjata kepada milisi Aidid. Berdasarkan informasi dari Hood, para pasukan Amerika, Delta Force, dan Ranger menyergap dan menangkap Osman Ato yang sedang melakukan perjalanan di luar Mogadishu. Menangkapnya dan membawanya ke Mogadishu Airport, yang merupakan markas besar pasukan Amerika. Di sana Osman ditemui oleh Jenderal Garrison, pemimpin operasi militer Amerika Serikat. You've been here what? I see not catching Aidid is becoming routine. I think you shouldn't have come here. 300,000 dead and counting. This is our war, not yours. Scene selanjutnya dengan menggunakan helikopter Black Hawk 61, beberapa pasukan Delta menjemput rekannya Hood Gibson di titik penjemputan yang sudah mereka tentukan. Di malam harinya, para pasukan Amerika terlihat bercanda dan bersantai bersama.
We are at the 10-yard line here, man. Yeah. Pretty funny, huh? It's a good impression. I recognize myself. Man, don't you? Roger that, sir. Tell me, Pillow. You understand why we have a chain? Bill! It's okay. He's having a seizure. Put something in his mouth. Keesokan harinya, Sersan Eversman diminta oleh komandannya Kapten Steele untuk memimpin pasukan Rangers Letnan John, karena John terpaksa dibebas tugaskan setelah menderita epilepsi. Singkat cerita, sebuah misi direncanakan oleh pasukan Amerika, misi penangkapan 2 orang pejabat berpengaruh di kabinet senior Aidid. Target incaran mereka diketahui bernama Omar Salat Elmi selaku penasihat politik utama, dan Abdi Hasan Awale sebagai Menteri Dalam Negeri. Diketahui kedua orang tersebut akan ikut hadir dalam rapat kabinet yang akan dilaksanakan pada jam 3 sore hari ini. Lalu seorang mata-mata bayaran pun diutus untuk mencari tahu lokasi tepatnya, tempat di mana rapat kabinet akan dilaksanakan. Para pasukan Amerika pun berkumpul. Misi penangkapan akan dilaksanakan hari ini, di mana pada pukul 15.45 sore, pasukan penyerang Delta dipercayakan untuk menyusup masuk ke gedung sasaran dan menangkap semua tersangka. Untuk pasukan penyerang Rangers dikerahkan 4 regu di bawah komando Kapten Steele dan menjaga 4 sudut di sekitar gedung sasaran. Helikopter Black Hawk dan Little Bird dikerahkan untuk memberikan dukungan udara. Tim penjemputan akan dilakukan oleh pasukan jeep lapis baja di bawah komando Letnan Denny yang akan menjemput dan memuat para tahanan pada pukul 15.47 sore dan membawanya ke markas besar yang berjarak 4,8 km dari lokasi sasaran. And the entire ground force will exfil 3 miles back to base. Sang mata-mata lalu menandai kendaraannya dengan simbol plus, agar mudah dikenali oleh pusat komando yang memantau pergerakannya. Dia kemudian berhenti di depan sebuah gedung dan menandainya dengan asap putih dari mesin kendaraannya. That's it. That's our signal. All right. Lokasi target operasi mereka berada di Pasar Bakara, yang merupakan basis militer milisi Aidid. Setelah mengetahui lokasi dan tempat pertemuan target operasi mereka, operasi pun dimulai. No one gets left behind. Misi operasi penangkapan ini direncanakan pasukan Amerika hanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Mengetahui hal itu, milisi Aidid pun tidak tinggal diam. Dilengkapi dengan berbagai jenis senjata dan roket pelontar RPG, para milisi bergerak bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Amerika. Membakar ban di beberapa titik area sebagai tanda bagi milisi akan kedatangan pasukan Amerika. Mereka juga memblokade jalan untuk menghambat dan membatasi akses pergerakan pasukan Amerika. Touching down at target. Stay 1 foot. Mereka pun tiba di titik-titik area sesuai rencana. Pasukan Delta bergerak memasuki gedung sasaran untuk menangkap target. 4 regu pasukan Rangers yang diangkut oleh heli Black Hawk tiba di posisi untuk menjaga dan mengamankan 4 sudut penjuru gedung target. Ranger securing perimeter. 4 corner. Konvoi rombongan tim penjemput juga telah berada di posisi sesuai rencana. 3 regu Rangers berhasil diturunkan. Namun di saat yang sama para milisi Aidid berdatangan dan mulai menyerang mereka.
Sehingga saat regu keempat diturunkan ke darat, milisi Aidid menembakkan RPG. Helikopter berhasil menghindari tembakan RPG. Namun akibat dari serangan itu, salah satu dari mereka terjatuh dan terluka parah. Pasukan Delta berhasil menangkap target dan mempersiapkannya untuk penjemputan. Tim penjemput pun bergerak menuju gedung sasaran untuk mengekstraksi para tawanan. Sersan Eversman kemudian meminta beberapa pasukannya untuk membawa rekannya yang terluka menuju titik penjemputan, agar rekannya yang terluka dapat ikut bersama rombongan penjemput kembali ke markas. Para milisi terus berdatangan menyerang mereka. Melihat kondisi rekannya yang harus segera mendapatkan perawatan medis, Letkol Denny mengerahkan 3 jeep penjemput untuk segera mengevakuasi rekannya kembali ke markas. Hood pun memutuskan ikut pergi bersama mereka untuk memastikan mereka kembali ke markas dengan aman. Di perjalanan, 3 Hanve tersebut terus digempur oleh para milisi. Dan pada serangan itu, Sersan Dominic Pila pun tewas terkena luka tembak. Sersan Pila adalah korban tewas pertama dalam misi tersebut. Tak lama setelah itu, helikopter Black Hawk Super 61 yang terbang rendah untuk memberikan dukungan serangan udara dilumpuhkan dengan RPG oleh para milisi. Pusat komando kemudian meminta pasukan Rangers untuk bergerak pergi mengamankan area sekeliling lokasi helikopter jatuh. Dan 1 helikopter Littlebird juga diperintahkan pergi ke lokasi helikopter jatuh untuk mencari yang selamat. Eversman dan timnya yang berada tidak jauh dari helikopter yang jatuh diminta untuk segera pergi mengamankan area dan mencari yang selamat. Dan kemudian disusul oleh Rangers dan pasukan Delta lainnya. Mereka pun bergerak sesuai perintah. Hostiles advancing parallel west to your position. Di saat yang sama, 3 jeep yang kembali ke markas berhasil tiba. Korban terluka pun segera ditangani oleh para medik. Scene kembali ke medan pertempuran. Helikopter Littlebird dan 2 regu pasukan Rangers tiba di area helikopter jatuh. Pasukan Rangers membuat lingkaran pertahanan di sekitaran area helikopter untuk melindungi 2 orang penembak G2 Delta yang terluka yang dievakuasi dengan menggunakan helikopter Littlebird, sedang 2 kru heli lainnya terluka parah. Pilot dan co-pilot helikopter tewas.
Tidak lama kemudian helikopter SAR tiba, mengantar tim medis untuk mengevakuasi 2 kru yang terluka parah. Namun para milisi terus menyerang mereka. Karena luka yang parah yang diderita kedua kru dimaksud, maka tidak memungkinkan untuk dievakuasi, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pengobatan di dalam heli tersebut. Sementara itu di saat yang sama, konvoi rombongan pasukan penjemput yang membawa tawanan menuju ke lokasi helikopter jatuh, namun mereka terus digempur oleh para milisi. Black Hawk Super 61 kemudian diminta untuk pergi menuju ke lokasi heli jatuh untuk memberikan perlindungan udara kepada para pasukan Rangers yang berada di sana. Namun di perjalanan juga dilumpuhkan oleh para milisi dengan RPG. Helikopter yang diterbangkan oleh Michael Durant tertembak parah bagian belakang. Helikopter itu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Di tempat terpisah, para pasukan Rangers dan Delta yang bersama dengan Kapten Steel tersudut dan terus diserang oleh para milisi. Namun mereka berhasil menjangkau tempat yang aman untuk merawat para pasukan yang terluka. Lalu Sersan Sanderson bersama tim Delta lainnya memutuskan untuk tetap bergerak menuju ke lokasi heli pertama yang jatuh. Scene selanjutnya, helikopter Black Hawk Super 62 yang melintas di atas heli kedua yang jatuh meminta izin untuk menurunkan 2 penembak jitu Delta yang bersama mereka, namun ditolak dengan alasan mereka tidak mau mengambil resiko membahayakan helikopter lainnya. Mereka hanya diizinkan untuk memberikan perlindungan udara sebisanya. Jenderal Garrison kemudian meminta pasukan lainnya yang berada di markas untuk segera bergerak menuju lokasi heli kedua jatuh untuk memberikan perlindungan. Tidak lama kemudian terlihat kerumunan massa bersenjata bergerak menuju ke tempat helikopter jatuh. Black Hawk 62 kembali meminta izin agar 2 penembak jitu Delta diizinkan untuk memberikan perlindungan sampai konvoi penjemput tiba. Jenderal Garrison kemudian mengingatkan kepada mereka akan konsekuensi yang dihadapi jika mereka diizinkan untuk turun, karena konvoi penjemput tidak dapat dipastikan waktu kedatangannya. Namun kedua penembak jitu Delta tetap berkeinginan untuk memberikan bantuan perlindungan. Mereka pun akhirnya diizinkan untuk turun dan mengamankan helikopter sampai konvoi penjemputan tiba. C2, Shigard and Gordon are on the deck. Friendlies! Gotta get you out of here, buddy! Wait, Put you down. Loading! Loading! Rodney, last back!
going, man. I'll be outside. Michael Duran akhirnya ditangkap dijadikan tawanan oleh milisi Aidid. Sementara itu para milisi terus menyerang rombongan konvoi penjemput, sehingga membuat beberapa tawanan dan pasukan terluka dan tewas. Mereka tidak dapat menjangkau lokasi jatuhnya helikopter Super 61 untuk menjemput para pasukan Rangers dan Delta. Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke markas dengan membawa para tawanan dan beberapa rekannya yang tewas dan terluka. Colonel, I can't see shit. You get to the crash site. Negative. Rearm and regroup, and then we can go back out. Bring them back. Get them out of there. Go. Left. Jenderal Garrison kemudian memerintahkan Lieutenant Joe Grips untuk pergi meminta bantuan Mountain Division ke-10, termasuk pasukan bersenjata lengkap Malaysia dan Pakistan dari koalisi PBB, untuk menjemput pasukannya keluar dari zona perang dan membawanya ke zona yang aman di Stadion Pakistan. Scene selanjutnya, para pasukan penjemput bergerak menuju lokasi jatuhnya helikopter kedua. Namun akses jalan menuju ke lokasi dimaksud telah diblokade para warga sipil, sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Eversman, come in. Di tempat terpisah, para pasukan Delta lainnya tiba di lokasi jatuhnya Black Hawk Super 61 dan bergabung dengan tim Rangers lainnya di sana. Dan tidak lama kemudian disusul oleh 3 pasukan Rangers yang juga tiba di sana. Hood dan timnya yang tiba di lokasi helikopter tidak menemukan rekannya di sana. Mereka kemudian meledakkan helikopter itu dan bergerak pergi menuju ke lokasi tempat jatuhnya helikopter Super 61. Lieutenant Grips yang saat ini berada di Stadion Pakistan bersama dengan Mountain Divisi ke-10 menghubungi Jenderal Garrison dan memberitahunya bahwa mobilisasi Mountain Divisi ke-10 beserta 100 kendaraan akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam karena tidak adanya perencanaan kontingensi atau koordinasi dengan pasukan PBB sebelumnya terkait operasi serangan yang dilakukan oleh pasukan Amerika. You tell the general this, Yes, sir. that we move them out of the hostile area and into the safe zone, and that my men are surrounded by thousands of armed Somali militia. I need his help now. Mike Durant, we won't leave you behind. Mike Durant, we won't leave you behind. Singkat cerita, di malam harinya para pasukan Amerika yang terjebak dan bertahan menunggu penjemputan kembali diserang oleh para milisi Aidid yang terus berdatangan, sehingga aksi perang kembali tak terhindarkan. Get little birds on strafing runs and keep them going all night long. Jesus Christ, look at that.
Pasukan bantuan Mountain Division ke-10 akhirnya berhasil tiba di lokasi untuk menyelamatkan semua pasukan Amerika yang berada di sana. I heard you guys needed a lift! The pilot's body's out. Okay, then we go to the stadium. Pertempuran terus berlangsung sampai dengan pagi hari pada hari Senin 4 Oktober. Pasukan Amerika akhirnya dievakuasi menuju ke pangkalan PBB oleh konvoi lapis baja, dan sebagian lainnya meninggalkan lokasi zona pertempuran terpaksa dengan berjalan kaki karena sudah tidak ada ruang tersisa di kendaraan untuk mereka. Setelah berperang melawan milisi Aidid, mereka akhirnya mencapai zona aman PBB di Pakistan. Film ini diakhiri dengan penjelasan bahwa selama penyerbuan itu, setidaknya ada 1.000 milisi Somalia dan 19 prajurit Amerika gugur dalam pertempuran. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur.